Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tiara Nuraini Fitri di mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor psikologis dalam belajar. Psikologi adalah ilmu mengenai tingkah laku baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tingkah laku manusia sangat luas, semua yang dialami dan dilakukan manusia merupakan tingkah laku. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali, manusia dipenuhi oleh berbagai macam tingkah laku. Secara etimologi, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Secara singkatnya disebut ilmu jiwa. Sebagai ilmu pengetahuan, psikologi juga mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan pada umumnya. Faktor psikologis dalam pembelajaran ada dua. Yang pertama, faktor internal, yaitu meliputi fisiologis dan faktor psikologis. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu melingkupi lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Faktor psikologis adalah faktor yang secara mental atau spiritual berkaitan dengan aspek-aspek dalam pemerolehan bahasa oleh siswa atau mahasiswa. Yang pertama ada kecemasan, bakat, sikap, dan motivasi. Motivasi yaitu para ahli menganut faham behavior mengatakan bahwa motivasi berawal dari situasi, kondisi, dan objek yang menyenangkan. Jika hal ini memberikan kepuasan yang berkelanjutan, maka akan menimbulkan tingkah laku yang siap untuk melakukan sesuatu. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menjamin keberlangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Pengamatan dan perhatian. Pengamatan dalam psikologi adalah proses mengenal dunia luar dengan menggunakan indera. Indera tersebut adalah indera penglihatan, pendengar, pembau, perasa, peraba, keseimbangan, perasa urat daging atau kinestesi, dan perasa jasmaniah atau organis. Pengamatan dapat dilakukan lebih dari sekali dan bertahap. Tahap awal menjadi pemandu untuk ke tahap pengamatan berikutnya, artinya data yang dihasilkan dapat mengarahkan guru untuk berpikir mengenai objek-objek terkait yang perlu juga diamati. Dalam melakukan pengamatan, sebaiknya guru meminta bantuan kepada orang atau bisa juga siswa yang dapat mengantarnya ke berbagai tempat dan menghubungkannya dengan orang-orang yang sesuai untuk tujuan pengamatan. Tujuan pengamatan ada 3. Yang pertama, memperoleh data atau informasi. Yang kedua, mendeskripsikan objek dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya melalui pengamatan panca indera. Dan yang ketiga, memperoleh kesimpulan. Perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya. Menurut Sumardi Suryabrata, dalam bukunya Psikologi Pendidikan dirumuskan yang pertama, perhatian adalah perumusan tenaga psikis tertuju pada satu objek. Yang kedua, perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan. Prinsip penting perhatian yaitu yang pertama, perhatian seseorang tertuju atau diarahkan pada hal-hal yang baru, hal-hal yang berlawanan dengan pengalaman yang baru saja diperoleh atau dengan pengalaman yang didapat selama hidupnya. Yang kedua, perhatian seseorang tertuju dan tetap berada pada hal-hal yang dianggap rumit selama kerumitan tersebut tidak melampaui batas kemampuan. Yang ketiga, orang yang mengarahkan perhatian pada hal-hal yang dikehendakinya, yaitu hal-hal yang sesuai dengan minat, pengalaman, dan kebutuhannya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.